Ya, halo teman-teman. Hari ini hari Rabu, tanggal 23 Agustus. Ya, kemarin hari Senin akhirnya ketemu sama advisornya untuk lab rotation. Dan lab rotation ini, jadi kita selama 1 bulan akan masuk ke labnya dia, yang mana harus berbeda dari tesis, dari skripsinya kita gitu. Kalau bisa berbeda. Ya karena udah kepalang tanggung, akhirnya udahlah cari yang sama yang memang mendukung tesis. Yang mana si advisornya ini dia ada di lab botani namanya, pharmacognosy gitulah. Jadi bagian identifikasi suatu zat dari tanaman, dan dia itu spesialis atau menjadi kepala bidang di divisi cannabis atau ganja. Ya, sebagaimana kita tahu kan di Thailand ini sudah legal ya. Yang mana ini aja sekarang lagi di Cannabis Leaf Cafe. Lagi nyobain cold brew-nya. Ya, memang udah pernah minum sih dan memang enak di sini. Jaraknya sekitar 30 menit dari jalan. Jalan dari kosan. Ya balik lagi ke masalah tesis ya, akhirnya dia ngajak ketemu, dan sebelum ngomongin projectnya itu ada beberapa yang dia tekenin. Yang pertama gini, kenapa sih lu ngebet banget pengen belajar tentang cannabis gitu? Memang apa sih yang lu mau tahu dari ini tanaman? Akhirnya jawablah dengan diplomatis lah, di Indonesia kan juga udah mau melegalkan atau mulai melirik lah gitu, udah mulai melirik si cannabis ini. Jadi ya gue pengen tahu ilmunya segala macam, supaya ketika nanti Indonesia mulai melirik, mulai membuka mata untuk mempelajari tanaman ini, ya udah ada orang yang bisa lah. Ya akhirnya ngobrol segala macam dan dia pahitin banget. Ya bener ya, karena itu ya, bukan karena lu pengen ngerasain yang namanya ganja apa segala macam, cuma penasaran segala macam. Karena lu masih muda nih, gua nggak bisa bedain antara lu memang pengen tahu atau cuma penasaran doang. Karena dia ceritain lah, dia sempat menerima mahasiswa intern dari Malaysia, dan selama 6 bulan, dan setelah pulang itu anak karena sering terpapar oleh cannabis, katanya halusinasi. Terpaparnya ini bukan karena pemakaian loh, karena memang dalam tahap penelitian. Ya, akhirnya ya udah deh, gue terima deh risikonya segala macam. Gue mau belajar tentang hal ini, tentang tanaman ini, karena di Indonesia juga pasti ini akan sangat menarik gitu. Terus dia bilang, kalau dari pendapat lu, kanabis atau ganja untuk rekreasi bagus nggak sih? Oh itu langsung gue bilang enggak, gue nggak setuju. Gue waktu itu ke Kausan Road, gue ngeliat, gue takut karena pemakaiannya terlalu latah, terlalu ekstrim dan terlalu cepat. Maksudnya memang ini tanaman ada fungsi baiknya, ada, tapi harus lewat penelitian yang sangat amat panjang, dan sampai rekreasi, sampai dipakai buat rekreasi itu masih jauh banget. Nah itulah yang mau gue tekenin nih. Ya gue dapat kesempatan lah untuk bisa belajar lebih dulu dan dapat bener-bener exposure untuk megang itu tanaman di sini. Tapi ya yang paling penting kita harus belajar dari Thailand ini bahwa tanaman ini tuh ada sisi bahayanya juga. Bukan tanaman yang isinya tuh semuanya bagus. Enggak, ada jeleknya, pasti ada jeleknya. Nah, itulah tugasnya kita untuk mempelajari ini tanaman harusnya gimana sih cara pakainya. Bukan semata-mata langsung nggak boleh bakar gitu kan, nggak asik ya. Kita harus pelajarin dulu apakah ada cara penggunaannya yang baik. Kalau memang nggak ada pun minimal kita sudah tahu gitu. Nggak semata-mata langsung nggak mau. Itu kan kayaknya ini banget ya, negatif banget gitu kesannya.
Padahal kan dari zaman dulu juga kalau kita ngelihat literatur banyak literatur yang bisa kita lihat dari zaman dulu tuh ganja sebenarnya dipakai untuk banyak hal. Dan yang sekarang paling digaung-gaungkan ya untuk relaksasi. Tanaman ini sangat baik untuk bantu tidur, naikin nafsu makan. Walaupun ya ada sisi lainnya. Di beberapa pasien yang menunjukkan adiksi juga. Tapi adiksinya bukan yang badan kita bergantung sama hal itu kayak narkoba lain yang parahnya luar biasa. Tapi ya cuma kita jadi kepengen ngerasain efeknya terus. Tapi nggak ada efeknya yang buruk gitu. Maksudnya kalau kita sampai nggak kena itu sakau gitu kayaknya enggak deh. Belum ada kasusnya. Dan ya gitu deh, kita cobain untuk belajar di sini. Kita lihat apa yang bisa kita explore lagi. Dan harusnya sih seru. Dan oh iya, ada yang kelupaan. Si dosen ini ngomong, lu kalau mau pakai ini barang, lu nggak usah beli. Ngapain ribet-ribet beli, bahaya. Karena di sini ada beberapa yang mencampurkan si ganja ini dengan beberapa substance yang berbahaya, bisa meth, bisa pakai kristal, bisa pakai kokain gitu-gitu dicampur sama mereka. Jadi lebih baik lu kalau mau lu turun ke plant house-nya, lu ambil, lu pakai, tapi dengan seizin dia gitu. Wah, asik juga nih dosennya gitu loh. Maksudnya lo kalau mau mempelajari sesuatu ya lo harus tahu efek buruknya, harus tahu efek baiknya, supaya ya lo nggak sebelah mata lah menganggap ini hal gitu. Dan itu yang banyak terjadi kan. Banyak orang anggap ini tanaman jahatnya minta ampun, membunuh kaum muda lah segala macam. Sementara si pejuang-pejuang itu mikirnya ini tanaman tuh baiknya luar biasa. Padahal enggak, dua-duanya itu lagi menghadap sisi koin yang berbeda. Nah caranya kan yang paling gampang adalah ya kita harus pelajarin itu barangnya. Apakah dia akan berakhir seperti morfin misalnya, yang mana hanya bisa dengan dosis dokter, atau bisa berakhir seperti tanaman-tanaman lain, bahkan bisa sampai dijadiin lalapan gitu. Berarti itu kan udah sampai tahap yang dijual di pasar dan siapapun bisa beli. Nah itulah yang harus kita godok nih. Terlebih di Indonesia kan kita belum mempelajari sama sekali nih, literaturnya masih dikit banget. Nah itulah yang pengen gue dorong sebenarnya. Gue pengen membuktikan bahwa ini tanaman ada sisi baiknya, ada sisi buruknya. Ayo gimana caranya kita buang sisi buruknya, kita ambil sisi baiknya, kayak gitu. Dengan cara ya gue datengin negara yang udah melegalkan, lihat dari dua sisi, dari sisi penelitian dan sisi lifestyle-nya, bagaimana Thailand itu berubah, bagaimana perubahan baik maupun buruk. Karena banyak banget ini kayak begini kan oke banget nih, diekstrak jadi tinggal CBD-nya doang, essential oil-nya, cannabidiol, jadi bisa bantu tidur, bukan yang langsung semata-mata dilegalkan gitu. Sementara kan kalau penggunaannya kayak yang di Khao San Road ngeri banget ya. Wah, di sana kelepus segala macam udah bebas banget, serem gitu kan. Ya gitu deh. Jadi kemungkinan 2 tahun ke depan ya kontennya akan lebih mendalami tentang si cannabis ini. Jadi ya ini sekedar sharing aja. Jadi di konten ini, di video ini nggak ada entertainnya sama sekali, cuma ya, ayo deh kita sama-sama mulai melihat bagaimana lawan itu melihat, supaya nggak perdebatan yang muter terus di situ. Kita coba lihat
apakah ini tanaman bisa kita pakai gitu. Nggak langsung yang ini jahat nggak boleh, nggak juga gitu kan. Jadi ya udah deh, tinggal kita tunggu video selanjutnya bagaimana progres riset gue di sini tentang cannabis, dan bagaimana kehidupan Thailand supaya Indonesia juga bisa belajar. Thank you.